bagaimana sekarang nikel lebih kalau kita ngelihat nikel yang disebut-sebut sebagai bahan baku baterai untuk kendaraan listrik nantinya kayak gitu. Dan ada banyak pertambangan yang terjadi bahkan di Indonesia Timur, di wilayah pesisirnya juga gitu. Jadi mereka melakukan konservasi tapi juga memberi izin-izin untuk eksploitasi ya, yang punya dampak perusahaan. Ini mungkin maksud mereka tuh biar balance timbangannya. Seimbang kalau kata Genzi Mbak. Ya. Tapi masalahnya itu jadi balance apa enggak sih? Aku menyebutnya kontradiksi. Kontradiksi. Bukan balance. Bukan balance, kontradiksi. Yang balance alamnya harusnya. Gitu. Halo, kita ketemu lagi di podcast Spotless, sebuah podcast lestari. Saya Malika. Hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Panji. Halo, manusia selamat petualang. Selamat siang. Oh ya, teman-teman, ini Spotless edisi khusus Green Press Community, kolaborasi KBR Media dan SIEJ. Dan kita nggak cuma berdua ya, Panji. Ada siapa? Ada Mas Temi. Boleh dong Mas perkenalkan diri, siapa sih Mas Temi? Halo, saya Temi. Temi Doali dari biasa nulis di Mongabe. Jurnalis senior di Mongabe. Wow. Situs berita lingkungan dan sekarang sedang jadi pengurus di SIEJ. Oke. Sekarang juga pengurus di SIEJ. Oke, pas banget. Isu tema kita hari ini yang mau kita bahas adalah masa depan laut. Kenapa kita menghadirkan Bang Temi di sini? Karena juga banyak menulis soal itu ya. Dan kalau kita bicara soal krisis iklim nih, laut itu paling jarang deh disentuh ya. Banyak kan orang ngomong darat, mitigasinya darat gitu kan. Nah, laut tuh gimana sih situasinya dan masa depannya akan jadi seperti apa? Kira-kira kayak gitu ya. Kita mau coba memprediksi masa depan laut kita akan kayak gimana. Ada bola-bola nggak di sini? Nggak ada. Prediksi. Kita bukan cenayang ya. Ya, jadi kita nggak tahu. Tapi mungkin dari apa yang terjadi hari ini, kita bisa melihat kalau ada sesuatu yang kita lakukan untuk memperbaiki, mungkin dia nggak jadi ancaman gitu ya. Betul. Tapi mungkin ke Bang Temi dulu nih. Biasanya nulis apa aja sih yang soal laut itu dan mengcover wilayah mana, kita pengen tahu juga nih. Oke. Sebenarnya aku banyak nulis laut itu ketika aktif di Manado di Sulawesi Utara. Di situ aku banyak nulis soal nelayan, kemudian mangrove, terumbu karang, beberapa satwa juga dan biota di laut. Wow. Keren ya Mbak. Aku nggak terlalu banyak tahu soal isu laut sih sebenarnya. Pernah suatu hari ditanya nih sama narasumber, terumbu karang itu binatang atau tumbuhan? Jawab coba. Jawab Panji. Pasti aku yang sudah jawab. Terumbu karang binatang atau tumbuhan? Binatang. Ya, bener ya Bang? Iya. Waktu itu aku salah. Tapi itu udah yang 2008 gitulah ya kan. Bisa dimaafin ya. Waktu itu kita masih belajar soal itu tuh apa. Iya ternyata itu binatang. Dan itu banyak yang gak tahu. Oke. Dan mereka tuh stres gitu dengan situasi hari ini di laut. Stres gitu. Dan itu juga mengejutkanku. Kok bisa ya mereka stres gitu. Dan apa yang terjadi ketika mereka stres. Dan dampaknya seperti apa gitu ya. Itu juga termasuk yang diangkat dalam tulisan Bang Temi. Ya. Tapi dalam sudut yang lain ya, kayak kita terlalu lama melupakan laut, kita terlalu banyak memfokuskan diri atau orientasi pada situasi-situasi di darat gitu. Sehingga itu tadi kita nggak banyak mengenali soal laut. Dan memang pada kenyataannya pengetahuan manusia tentang laut itu masih sangat terbatas. Ada banyak sekali kehidupan yang belum kita tahu soal laut. Gitu. Makanya riset-riset soal laut semakin banyak dan dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih berusaha untuk menemukan beberapa hal yang sejauh ini kita belum tahu. Gitu. Jadi memang kebetulan kita menghadirkan Panji di sini. Panji ini anak muda yang aku juga masih muda. Semua kita muda. Iya.
yang sekarang mengalami ya situasi yang kalau bisa dibilang kemarin aku baru lihat anak Gen Z ini lagi hidup di dalam situasi bumi yang lagi benar-benar gak baik-baik aja deh. Betul, gitu dibanding yang dulu. Jadi bukan cuman persoalan lingkungan yang berat gitu ya, ekonomi juga lagi merosot dan macam-macam segalanya. Jadi tantangan kamu untuk sekarang berat sekali ya. Banget. Nah, dia ini lolos dalam podcaster Han. Ini edisi podcaster Han, edisi khusus. Jadi kita menghadirkan anak muda untuk bisa bertanya banyak hal ke yang lebih senior lah ya, yang sudah makan asam garam gitu. Melihat apa yang perubahannya kan, apalagi kalau dirimu lama di suatu wilayah kan bisa melihat perubahannya. Tapi ini spesifik laut. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan ke ini. Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan. Tuh Bang, siap-siap Bang. Kayaknya bakalan 3 hari gak sih podcast ini? Gak apa-apa, ntar kita bikin episodik. Nah tadi kan berbicara tentang perubahan iklim ya, yang udah di-mention di awal. Aku mau tanya ke Mas Temi. Perubahan iklim menurut Mas Temi itu apa sih Mas? Dan apa saja dampak perubahan iklim terutama pada kelautan? Oke. Perubahan iklim itu apa? Sebenarnya kalau mau dibilang secara lebih sederhana, itu lebih pada kita ngelihat suhu yang semakin naik, kita ngerasain panas yang berkepanjangan misalnya, kemudian cuaca yang tidak menentu gitu. Hujan itu bisa menyebabkan banjir dengan intensitas yang belum pernah terbayangkan dalam beberapa puluh tahun sebelumnya gitu. Dan ini terjadi dengan sebab gitu. Karena ada bagaimana intervensi manusia terhadap alam yang akhirnya membuat keseimbangan bumi itu akhirnya terganggu gitu. Jadi, tapi kepada laut mungkin ya yang kita akan banyak nggak lihat. Nah, apa yang terjadi perubahannya itu seperti apa gitu kan ya? Iya. Oke. Kita bicara soal pemanasan global. Ada kekhawatiran bahwa pemanasan global, perubahan iklim itu yang pertama menyebabkan terumbu karang memutih, pemutihan terumbu karang mati, kemudian air laut naik dan mengancam pulau-pulau kecil gitu. Jadi ketika pemanasan global, masyarakat di pulau-pulau kecil dan pesisir itu yang akan mengalami dampaknya terlebih dahulu. Tapi bukan berarti masyarakat kota itu akan terbebas dari dampak perubahan iklim gitu. Semuanya akan kena di laut, di pesisir maupun yang di urban. Jadi kenaikan muka air laut gitu ya. Berita-berita yang kita lihat adalah soal rob. Dan itu semakin sering kita dengar. Tapi kayaknya itu nggak membuat orang terus kemudian melakukan sesuatu. Ya nggak sih? Aku juga nggak tahu ya. Karena kita mungkin biasa di kota. Dan kita kalau ngomongin soal perubahan perilaku jadi lebih green dan segala macam itu. Apakah kemudian punya dampak ya ke laut, ke pesisir, ke masyarakat di pesisir? Oke. Ya, aku secara pribadi mengapresiasi aksi-aksi individual, perubahan pola pikir individual. Tapi permasalahan yang kita hadapi hari ini tidak bisa diselesaikan dengan aksi-aksi individual. Ada sistem yang harus dirubah gitu. Ada kebijakan-kebijakan yang mengatur orang banyak bagaimana berperilaku dan memperlakukan alam. Ya patut dipahami bahwa alam ini rusak karena pengaturan kebijakan dan sistem yang tidak baik gitu. Mungkin bisa dicontohin juga ya. Mungkin bisa dicontohin. Misalnya apa sih yang terjadi gitu. Oke. Yang kaitannya dengan sistem dan kebijakan itu. Oke. Yang pertama bagaimana konsumsi manusia terhadap minyak dan bahan bakar fosil, minyak dan batu bara yang begitu ketergantungan kita sampai hari ini masih tinggi, susah melepas dari energi fosil ya, dari kendaraan, dari kompor dan lain-lain gitu, dari listrik rumahan kita masih mengandalkan energi bahan bakar fosil gitu. Itu permasalahannya. Dan bagaimana untuk menyelamatkan diri, hari ini kita kenal dengan transisi energi, gitu, yang harusnya bersih, menggunakan energi yang lebih bersih dibanding minyak ataupun batu bara dan gas.
Dan itu belum terjadi ya. Kayaknya sih kalau omon-omonnya sih kita denger ya pemerintah mau transisi. Tapi kan sampai hari ini kayaknya kita masih tetap bergantung pada energi kotor itu tadi ya. Walaupun misalnya kendaraannya udah hybrid misalnya ya, udah listrik ya. Tapi kan nyoloknya terus ujung-ujungnya tetap pembangkit batu bara ya yang masih kita gunakan. Nah ya setuju sih memang itu kayaknya nggak bisa hanya lewat aksi-aksi individual perubahan perilaku. Ya kayak ya gue udah karena kebetulan uangnya cukup membeli mobil listrik kan perubahan perilaku nih ya. Gak mau isi bensin lagi nih, maunya nyolok listrik. Jadi kayaknya emisinya lebih berkurang. Tapi kan mungkin ada yang dilupakan ya bahwa tadi pembangkitnya gitu. Tapi ya kamu kayaknya punya 10 daftar pertanyaan. Nanti aku keterusan gak enak. Gak apa-apa. Aku juga memang apa yang disampaikan Mas Temi tadi benar-benar relevan gitu dengan kejadiannya hari ini. Dimana kalau kata Gen Z memulai sesuatu itu tak segampang itu. Ada tahapannya, ada step by stepnya. Bukan hanya diri kita aja, tapi orang banyak yang harus ikut untuk melakukan hal tersebut. Bahkan mendorong stakeholder untuk bisa berkontribusi gitu. Balik lagi ke soal laut lah ya. Laut. Kita belum banyak dijelaskan juga nih sama Bang Temi. Selain tadi soal rob. Ancamannya pada masyarakat pesisir, mungkin biota laut ya. Ini kayak gimana nih? Aku pernah dengar yang nyeletuk begini. Pada suatu hari kita kayaknya nggak bisa makan ikan lagi gitu, karena pertama sampah, ya kan. Kedua ya lautnya udah nggak sehat gitu. Terus ya stok ikan berkurang. Sementara kita nggak pernah ngasih waktu buat laut itu memulihkan diri sendiri gitu ya. Kita terlalu serakah. Di saat yang sama kita juga membuang sampah misalnya kayak gitu. Gimana tuh hal-hal seperti itu yang kamu lihat ketika liputan? Iya betul. Kita hari ini seringkali diperhadapkan oleh permasalahan sampah yang begitu banyak. Tapi sekali lagi aku tidak melihat ini sebagai yang banyak disalahkan masyarakat di pesisir yang katanya buang sampah sembarangan itu. Tapi ada persoalan lain sekali lagi sistemik bahwa bagaimana plastik ini diproduksi. Gitu. Kalau mau menghentikan itu ya berarti stop produksi plastiknya, gantikan plastik dengan alat yang lebih ramah lingkungan gitu. Kemudian kita ngelihat ya seperti tadi, kemudian ada penangkapan yang tidak ramah lingkungan gitu, yang lebih banyak menangkap ketimbang menjaga lautnya. Kemudian juga ada pencemaran dari industri maupun ya industri dalam berbagai jenis gitu. Kemudian tadi misalnya kerusakan karang itu akhirnya mempengaruhi keberlanjutan hidup ikan karena banyak ikan yang menjadikan karang sebagai tempat memijahnya atau makan di situ. Jadi kompleks masalah di laut, ada banyak sekali persoalan dan kita dituntut untuk lebih cepat bergerak mencari solusi yang kalau kita semakin lambat kerusakannya semakin cepat gitu. Oke, mungkin ada satu liputan yang sangat berkesan ya terkait persoalan ini yang bisa dibagikan ke kita nih, Bang Temi. Ketika meliput soal apa gitu yang terkait dengan laut ya. Oke. Sebenarnya kalau aku datang ke beberapa tempat, banyak masyarakat yang punya pengetahuan bagaimana cara menjaga laut. Kalau SCAJ hari ini kami ada program dengan Burung Indonesia memetakan, mendokumentasikan kearifan lokal di beberapa tempat. Jadi ada praktek konservasi buka tutup perikanan gurita. Jadi mereka tidak bisa menangkap gurita secara terus menerus, tapi ada masa konservasinya. Seperti juga di hutan kan gitu ya. Iya, ada waktu-waktu kita nggak boleh mendaki, misalnya tunggu dulu dia memulihkan diri, ntar baru lagi. Berarti ada batas-batasnya gitu ya Mas, diwaktuin ya. Selama 3 bulan mereka nggak boleh nangkap gurita. Oke. Tapi nangkap yang lain boleh? Boleh. Gitu. Ini khusus gurita untuk menjaga populasinya ya. Ataupun ada juga selama 3 bulan atau selama beberapa bulan mereka tidak boleh menangkap ikan di wilayah tertentu. Nah, ada namanya sasi misalnya di Maluku. Kemudian kalau di
wilayah Indonesia Timur yang lain ada namanya Manee atau Manami. Jadi selama beberapa bulan masyarakat dengan peraturan adatnya melarang untuk menangkap atau beraktivitas, bahkan berenang, nongkrong di pinggir pantai itu nggak boleh karena udah dikonservasi selama kurun waktu tertentu. Jadi setelah masa larangan itu dicabut, barulah mereka boleh nangkap ikan rame-rame gitu. Ini kan sebetulnya hal apa sih kearifan lokal ya, kita menamakannya itu upaya konservasi yang dilakukan warga ya, dan mereka sudah turun temurun kali ya seperti itu. Tapi gimana sih, apakah itu berdampingan gitu? Maksudnya pemerintah tuh cukup melihat ini nggak sih? Jangan-jangan kalau masyarakat udah tentu dong, mereka pasti akan menjaga ya ini sumber pangan kami loh gitu ya. Jadi mereka pasti menjaga gitu karena mereka membutuhkan itu tetap ada, tetap lestari. Nah di saat yang sama nih pemerintah tuh gimana sih sebenarnya? Dalam hal? Misalnya apakah mereka mendukung upaya-upaya itu atau justru mereka malah justru memberi izin-izin untuk perusakan gitu ya. Tentu saja hari ini pemerintah juga punya program konservasi yang lumayan besar ya di laut. Itu tapi di saat bersamaan juga izin-izin atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu berbanding terbalik gitu. Jadi agak ada kontradiksi gitu ya. Antara apa yang satu sisi mereka lakukan dalam konservasi tapi pada sisi lainnya melakukan penambangan di wilayah pantai yang akhirnya itu di mana ya? Di banyak tempat di Indonesia. Di Maluku kita bisa lihat bagaimana sekarang nikel lebih kalau kita melihat nikel yang disebut-sebut sebagai bahan baku baterai untuk kendaraan listrik nantinya kayak gitu. Dan ada banyak pertambangan yang terjadi bahkan di Indonesia Timur, di wilayah pesisirnya juga gitu. Jadi mereka melakukan konservasi tapi juga memberi izin-izin untuk eksploitasi ya yang punya dampak perusahaan. Ini mungkin maksud mereka tuh biar balance timbangannya. Seimbang kalau kata Genzi Mbak. Tapi masalahnya itu jadi balance apa enggak sih? Pasti lebih banyak yang ini tuh karena kan perlu untuk pertumbuhan ekonomi dan segala macam itu. Aku menyebutnya kontradiksi. Kontradiksi. Bukan balance. Bukan balance, kontradiksi. Yang balance alamnya harusnya. Gitu. Tapi seringkali nggak bisa berbarengan ya dengan ya itu dia tadi kan kita perlu sumber itu ya. Kalau pemerintah kan selalu bilang kayak gitu ya kan. Ini kan bukan perkara kita harus jaga lingkungan terus dong. Kita tetap harus produksi, kita harus menghasilkan, kita harus ya ada soal ekonomi itu tadi. Iya. Sekarang banyak riset sudah menunjukkan bahwa kita harus beralih dari pola konsumsi yang tidak baik. Bagaimana kita merusak bumi, bagaimana kita menghancurkan hutan, merusak laut. Karena banyak peneliti percaya kita tidak bisa tidak akan ada perekonomian yang tumbuh di atas planet yang mati. Nah kalau ada peribahasa Indian yang bilang ketika ikan terakhir ditangkap, ketika pohon terakhir ditebang, dan ketika bla bla bla, kita akan menyadari bahwa suatu hari kita tidak akan bisa makan uang. Ingat itu nak, ingat itu nak, Panji. Sebuah petua. Kamu yang meneruskan ini nanti. Cila apa sih? Kalau bukan kita siapa lagi? Tapi kalau di kamu gimana? Ada nggak sih kekhawatiran ini bumi yang sekarang ku tinggali ini kok begini banget sih? Atau gimana sih? Wah banyak sih Mbak ya, dari mulai perubahan iklim yang tadi ya panas tiba-tiba hujan, terus air laut. Aku kalau ngelihat air laut di Jakarta Utara tuh sudah setara dengan daratan kayak. Wah ini daratan dengan air laut. Setara atau di atasnya nih? Udah setara yang tinggi gak sih Mas? Kita kan udah pasang seawall itu kan. Itu kan mestinya kayaknya sih udah di atas. Udah di atas air, kita ya. Iya, udah itu di atas. Menjadi suatu kekhawatiran juga sih buat anak-anak muda terutama ya. Gimana ya kita bisa menjaga bumi kita? Gimana ya kita bisa meneruskan yang baik-baik dan yang bisa berdampak untuk berkelanjutan kita, karena kalau bukan kita yang ngejaga mau siapa lagi gitu. Caranya gimana nih? Kalau nggak tahu mungkin caranya gimana kita tanya. Itu seperti apa sih biar anak-anak Gen Z ini lebih aware gitu. Si awareness, kalau awareness kan iya ya, mereka tuh kan
ada 3 isu besar lah. Salah satunya lingkungan yang jadi perhatian Panji dan kawan-kawan gitu loh sebenarnya. Cuman mulai dari mananya ini kayaknya gitu. Ya, kita bingung nih mau melakukan apa dulu. Gitu. Oke. Yang pertama kan informasi di era sekarang gampang sekali untuk didapat gitu. Ada banyak referensi yang kita bisa telusuri untuk mencari tahu bagaimana cara perlindungan bumi gitu. Misalnya yaitu tadi dari cerita masyarakat adat gitu yang atau komunitas-komunitas pesisir yang melakukan perlindungan laut gitu. Tapi tentu saja orang kota punya cara dan pendekatan yang berbeda misalnya gitu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya ya tentu saja kita mulai dengan aksi individual, kemudian menyuarakan ke level yang lebih tinggi untuk mendorong kebijakan yang lebih baik, karena semakin lama semakin tipis waktu kita gitu. Setipis apa? Ini situasinya udah seburuk apa sih sebenarnya? Karena kita memang jarang juga ke laut ya. Iya. Kita nggak sangat nggak relate banget gitu. Karena kita di kota ini tadi ya gitu. Ya, kita itu diminta menekan suhu 1,5 derajat Celcius di bawah 1,5 derajat Celcius itu sampai 2050. Dan tapi kan sekarang kayaknya informasi terakhir kita udah nggak akan bisa deh Dan mencapai itu. ya, Karena sekarang aja udah di tingkat berapa? kalau kita pikir egois mungkin 2050 aku udah nggak hidup misalnya gitu. Tapi keadilan iklim itu juga harus menyangkut keadilan generasi, keadilan spesies gitu. Bahwa kita yang tinggal hari ini tidak boleh memikirkan kita saja gitu. Bahwa ada generasi lain dan spesies lain yang berhak hidup gitu. Jadi kan tadi pertanyaannya Panji adalah harus mulai dari mana? Apakah misalkan ya aksi individu tadi, kan sekarang banyak nih media sosial dong ya kan. Semua orang melakukan aksi individu, semua orang ikut campaign, semua orang ikut menyuarakan itu. Tapi kan tadi seperti dibilang sama Mas Temi, ini ada hal lain yang sistemik ya, yang kayaknya kalau misalnya kita cuman bacot doang di medsos nih emang gak kelar-kelar. Mereka tuh kayak gak mau denger, gak mau melakukan gitu kan. Ada upaya apa lagi nih? Yang di jurnalis nulis terus ya kan. Yang teman-teman ini ngomong terus di medsos. Kita apa kurang rame di media sosial? Rame banget loh sebenarnya belakangan ini untuk isu lingkungan ya. Tapi kayaknya pemerintah itu tuh bergeming gitu. Maksudnya kita lihat tuh, nah apalagi di yang sekarang nih pemerintahan yang baru. Apakah iya kita punya harapan itu? Kita harus tetap merawat optimisme gitu. Karena di persoalan tentang iklim ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia, dan kita melihat daya kritis anak muda di banyak negara itu mulai meningkat gitu, bahwa mereka punya kesadaran kalau saya tidak bergerak hari ini, kalau saya tidak menyatakan keberatan terhadap pembangunan yang merugikan saya di masa depan, saya yang rugi gitu. Jadi kalau kita ngelihat Greta Thunberg di Eropa itu hanya salah satu, dan ada banyak Greta lain termasuk di Indonesia yang memutuskan bolos sekolah untuk protes bahwa aku pengen masa depan yang lebih baik gitu. Nah kalau anak-anak di pesisir sana gitu ya, apa sih yang mereka lakukan? Gitu? Kurasa kayaknya aksinya akan sangat berbeda ya dengan Panji. Lebih yang nyata di kota. aksinya sih Mbak. Mungkin apa ya bentuknya tuh gimana? Mungkin ada juga pernah dilihat ketika liputan. Sayangnya karena melihat kehidupan orang tua mereka yang dimiskinkan terus-menerus selama beberapa dekade, banyak generasi muda itu tidak lagi berminat jadi nelayan. Berarti sama aja dong, banyak yang minat jadi petani. Betul. Ya berkebun ya kan. Karena ya itu mereka terjebak pada situasi yang menyulitkan hidup mereka gitu. Kemiskinan struktural itu tadi ya. Tapi ada nggak sih? Ya walaupun mereka tidak mau mungkin ya menjadi nelayan, tapi tetap nggak terima ya dengan, atau mereka terus punya kesadarannya kemudian tumbuh terkait dengan lingkungan yang berubah, bahwa perubahan itu karena iklim yang berubah.
iklim yang berubah itu karena perbuatan banyak orang ya, bukan hanya, bahkan mungkin aku nggak tahu ya, sedikit mungkin kontribusi masyarakat pesisir yang kemudian melakukan perusakan, justru kan bukan di situ gitu. Nah, ada nggak sih yang mereka lakukan? Mereka tuh ngapain gitu? Oke, iya. Atau mungkin malah jadi mengorganisir diri misalnya gitu, ikut dalam aksi-aksi atau apa? Ya itu tadi kalau dibilang bahwa sebenarnya hari ini di balik begitu banyaknya cerita mengerikan tentang bumi, tetap ada komunitas-komunitas yang selalu berusaha membagikan praktek-praktek positif di beberapa tempat. Ya itu tadi yang sempat didokumentasikan oleh teman-teman ECJ di kawasan Wallacea. Nah itu ngapain tuh? Coba deh ceritakan coba. Menarik nih Mbak. Oke, ya tadi aku bilang bahwa ada sistem konservasi buka tutup, bagaimana mereka berupaya menjaga keberlanjutan gurita. Kemudian ada pendekatan adat untuk menjaga area tertentu dari aksi pengeboman misalnya, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Gitu. Jadi ada banyak praktek-praktek baik, perubahan-perubahan baik yang sebenarnya terjadi di beberapa tempat di Indonesia, tapi seringkali tertutupi dengan cerita-cerita ngeri gitu. Nah, kami percaya bahwa cerita baik ini juga bisa mendorong optimisme banyak orang gitu, bahwa masih ada orang yang berjuang, masih ada masyarakat yang berjuang dengan cara-cara yang mereka bisa, dengan kearifan lokal, pendekatan adat, dan beberapa inovasi konservasi yang lain gitu. Ya dengan membagikan cerita positif ini kami berharap apa yang mereka lakukan bisa diduplikasi atau diterapkan dengan cara yang berbeda di tempat lain gitu. Jadi referensi. Itu menarik sih ya. Kita memberi cerita-cerita yang cerita baik ya, membuat optimisme kita bertambah gitu, dan menambah kawan juga sebenarnya. Jadi banyak yang ngerjain kegiatan-kegiatan perlindungan ini gitu ya. Oke, iya betul juga ya. Jadi sekarang saya mulai agak sedikit optimis. Kalau tadi kan ya kayaknya kalau cuman kita doang masyarakat pemerintah tapi terus ngasih license untuk ngerusak kan percuma nih yang kita kerjain. Oke, kita bisa balik ya sekarang perspektifnya. Kita omongin yang optimis itu. Oke. Mungkin ada cara lainnya lagi nggak sih untuk Panji dan teman-teman ini gitu? Jadi ini kamu udah PR nih habis ini ya. Banyak ngomongin soal apa yang dilakukan masyarakat lokal di pesisir gitu ya. Tentu ada banyak cara. Dengan riset misalnya, teman-teman yang kuliah kadang-kadang sering memikirkan bahwa isu lingkungan itu topiknya mereka yang belajar tentang lingkungan saja misalnya, biologi dan lain-lain. Tapi mereka yang kuliah di Fakultas Hukum harusnya bisa coba mempelajari hukum-hukum yang memproteksi lingkungan dan keadilan sosial gitu. Mereka yang belajar politik bisa mencoba melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik di masa depan. Mereka yang kuliah di ekonomi atau bekerja di bidang ekonomi itu bisa menginovasikan ekonomi sirkuler, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi yang lebih ramah di masa depan gitu. Jadi semua orang bisa berkontribusi dengan caranya masing-masing gitu. Setuju sih. Kamu jurusan apa? Aku psikologi. Psikologi. Iya. Gimana tuh biar nanti mindsetnya tetap ini? Mungkin ya itu tadi kan, eco anxiety ini juga jadi isu yang tidak banyak yang bahas gitu ya. Tapi kita juga nggak kayak kekurangan riset juga loh untuk itu loh Panji. Kayaknya itu bagus untuk kamu cari tahu. Dicari tahu untuk bahan penelitian kali ya. Iya, jadi kan orang jadi punya pengetahuan yang lebih tentang eco anxiety itu langsung bagaimana terus kita mengatasinya gitu kan. Stres karena atau anxiety karena ya perubahan lingkungan atau informasi-informasi mengerikan terkait perubahan iklim itu kan bikin kita hopeless juga kan sebenarnya. Betul. Udah ada kerjaan 2 nih yang harus kamu lakukan. Oke, ada lagi mungkin yang ingin kamu sampaikan atau tanyakan kepada Bang Temi mumpung bertemu di sini, mewakili teman-teman Gen Z. Aku mau nanya Mas, apa yang tadi udah diceritakan selama perjalanan menjadi jurnalis, apa sih Mas yang memotivasi untuk Mas Temi tuh meliput tentang kelautan? Ya kenapa laut ya? Gitu. Ya kenapa laut? Kan ada hutan, ada yang lain.
Kenapa laut? Karena aku dulu tinggalnya di satu provinsi yang punya laut. Aku tinggal di kota yang sangat dekat dengan laut gitu. Awalnya aku ini mahasiswa komunikasi, lulusan komunikasi yang nggak begitu banyak tahu soal isu lingkungan, nggak begitu tahu banyak soal laut gitu. Tapi semakin lama karena proses belajar aku semakin tahu bahwa kalau laut rusak sumber makananku akan hilang. Kalau di laut penuh sampah maka aku akan memakan ikan yang memakan sampah. Kalau laut rusak ternyata kita tahu bahwa hari ini beberapa riset dan mungkin banyak riset sudah menyebutkan bahwa hewan-hewan besar di dalam laut itu menyerap karbon dioksida, menyimpan karbon dioksida di dalam tubuhnya. Dan ketika dia mati, dia akan apa ya istilahnya aku lupa, membenamkan tubuhnya ke dalam di dalam laut dan mengurung karbon dioksida sampai beberapa waktu. Jadi banyak hewan di dalam laut, terutama yang berbadan besar, semakin besar Paus, hewannya hiu gitu ya. itu menyimpan karbon dalam jumlah besar dalam tubuhnya gitu. Dan kemudian saya juga tahu bahwa laut itu bahwa laut itu adalah ekosistem, ada ikan, kemudian kita tahu nanti ada karang, ada lamun, dua ekosistem lain yang menyerap karbon lebih besar daripada hutan yang kita kenal gitu. Juga laut ini lebih luas ya. Betul. Daripada daratan sebenarnya di bumi ini ya. Gitu. Jadi ya kalau kita mau kehidupan yang lebih baik kita juga harus menjaga laut gitu. Ya sebagian besar makanan di Indonesia juga berasalnya dari laut gitu. Indonesia juga banyak negara nomor 3 di dunia pengekspor ikan gitu. Tapi seafood mahal. Ini ada kaitannya nggak sih dengan? Aku sebenarnya pengen ya. Kita tuh kan ya agraris, tapi juga kita punya panjang pantai yang sangat panjang Indonesia ini, dan hasil laut yang kita pikir melimpah, tapi di harganya lebih mahal daripada ayam gitu. Jadi ini persoalan apa sih sebenarnya? Persoalan mungkin karena tinggal di Jakarta. Coba tinggal di pesisir ya. Nggak, tapi iya mahal seafood itu gitu. Kalau di wilayah timur beli ikan bisa ikan hasil tangkapan lain misalnya tuna. Atau ikan apa? Cakalang dulu aku beli segede ini, sekitar mungkin 50 kilo. Wow. Itu 50.000 aku belinya dulu, seekor gede. Gitu. Di sini udah Lain jadi cerita berapa, kalau udah di ya? Jakarta Mbak. Tapi kualitas laut kita hasil tangkapan itu sekarang gimana sih? Gitu kan pasti karena kamu dekat sekali dengan laut nih Temi. Ada perubahan gak sih? Mungkin sekarang agak mungkin jadi lebih susah gitu ya. Kayak misalnya aku dengar di Gresik ini kan bandeng ya dia hasil utamanya gitu. Sekarang ini udah nggak ada tuh bandeng-bandeng jumbo yang segede-gede tangan ini gitu karena ya abrasi, karena rob, ya karena kerusakan lingkungan itu ya, juga karena perubahan iklim ya memperberat. Jadi nelayan di sana udah mungkin nanti sumber ekonominya ya terancam juga kan gitu. Jadi bandengnya makin ini. Kalau di tempatmu gimana? Oke, ya dari beberapa pengakuan juga kayak gitu bahwa ikan semakin susah dapat, mereka harus menangkap ikan dari jarak yang lebih jauh misalnya gitu. Belum lagi menghadapi cuaca yang semakin gak menentu. Kadang-kadang badai, mereka dulu bisa membaca, masyarakat pesisir itu punya, karena interaksi yang begitu panjang sama laut, mereka punya cara mengenali musim. Jadi kalau aku pernah menyaksikan langsung nelayan ketika dia ngelihat suatu awan, entah yang dibilang tuh lihat awan tuh yang warna putih gitu, dan aku nggak tahu awan yang putih yang dia maksud yang mana itu ya, karena itu kayak spot-spot aja. Dia bilang 60 detik lagi akan hujan. Dia hitung 60 dan benar hujan setelah itu. Badai dia bilang. Badai. Gitu. Dan kemampuan itu hari ini semakin sulit dia bikin karena ya itu cuaca yang semakin tidak bisa ditebak. Tidak bisa. Gitu. Itu juga jadi sulit untuk diturunkan di generasi berikutnya bagaimana membaca alam. Betul, sama kayak petani yang susah membaca
musim hari ini. Atau memang harus dikalibrasi karena dengan situasi yang hari ini. Artinya tetap punya kemampuan membaca, tapi mungkin situasinya udah ya memang udah nggak bisa seperti dulu lagi ya karena dengan lingkungan yang berubah gitu. Ya, ya bagaimanapun masyarakat akan beradaptasi. Iya sih. Gitu. Tapi beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu memperbaiki. Kita nggak bisa selalu beradaptasi gitu. Bahwa oke, kita punya kemampuan adaptasi, tapi ketika batas tertentu kita tidak lagi bisa beradaptasi. Karena kalau bumi hancur, bagaimana kita adaptasi gitu kan? Itu semua lari nih ya. Kalau bumi hancur, itu selalu jadi sangat menegangkan ya buatku ya. Dan tapi kita nggak bisa lari. Betul. Kita emang harus menghadapi dan kita harus sama-sama berupaya ya supaya laju kerusakannya itu bisa dikurangi di saat yang sama kita coba memulihkan yang rusak ya, dan tidak menambah kerusakan itu. Ya, tidak cukup adaptasi, kita perlu mitigasi juga sekarang. Kita perlu mitigasi juga. Artinya itu harus ada perubahan yang signifikan dong gitu, dan itu nggak bisa dilakukan individu-individu. Ya. Seberapa banyak kita sih ya gitu? Ya banyak sih. Cuman kan tadi ada yang problemnya struktural dan sistematis ya. Yang itu juga yang harus kita dorong gitu kali ya Tem ya. Benar. Oke. Ada lagi gak nih kira-kira Panji yang menjadi kegelisahanmu sebagai Gen Z? Ini mungkin pertanyaan nyeleneh kali ya Mbak. Gimana? Yang tadi kan bandeng di daerah mana tuh? Gresik mulai menurun ya. Nah sebenarnya di dalam laut itu ikan-ikannya masih pada banyak gak sih Mas? Terakhir kapan nyelam? Apa ya? Populasinya. Ya, aku kalau secara statistik mungkin akan agak susah ya dihitung. Ya. Untuk beda menghitung populasi satwa yang di darat dan di laut gitu. Kalau darat kan jalan nih ya. Kalau yang di darat kan stay gitu ya. Kelihatan itu ya kelihatan ya. Gitu. Jadi itu bahwa tantangan untuk apa ya? Mengenali laut itu jauh lebih susah. Tahu-taunya kayak cerita dugong di Cina. Ternyata selama bertahun-tahun mereka udah nggak pernah ketemu lagi sama dugongnya gitu. Dan mereka juga nggak aware gitu kalau udah bertahun-tahun nih nggak ngeliat dugong. Dan akhirnya dinyatakan bahwa sekitar 2002 atau 3 tahun lalu tuh, bahwa dugong di Cina sudah punah. Nah ini. Dan kaget dong terus ya. Kita nggak tahu. Itu belum masuk dalam, biasanya kan listnya terancam punah atau apa. Ini nggak ada ya. Jadi nggak kedetek. Jadi kesimpulan itu pun dibangun dari cerita atau kesaksian masyarakat di beberapa daerah pesisir di Cina tentang perjumpaan mereka dengan dugong. Gitu. Jadi mungkin secara 10 atau 15 atau 20 tahun mereka sudah tidak pernah lagi ketemu. Gitu. Jadi cara membangun kesimpulannya dengan kesaksian dari warga di pesisir. Ya, kita nggak bisa nge-trace gitu ya. Mereka punah juga nggak bilang bye gitu kan. Nggak ada say hi. Dan kita juga nggak punya apa ya, cukup pengetahuan atau waktu untuk mengamati banyak banget spesies itu kan gitu. Jadi ya ini memang situasi yang sangat menantang sih ya untuk Panji. Lo tetap Panji lagi. Karena kasihan ya anak-anak zaman sekarang hidupnya ya dengan ya situasi yang hari ini. Tapi kita harus optimis tadi kan, seperti Bang Temi bilang, ada banyak upaya positif itu kearifan lokal yang masih dilakukan di banyak tempat, dan kayaknya itu kita harus amplify, kita ceritain, kita scale up gitu supaya pemerintah juga bisa lihat gitu kalau masyarakatnya berbuat kebaikan ini, kenapa gue berbuat kerusakan? Ya mana tahu ya suatu hari terus tercerahkan gitu bahwa ini jadi sumber ekonomi yang potensial di suatu wilayah. Kenapa nggak ini aja yang gue dukung? Bisa kan kayak gitu, harapan. Itu sebuah harapan. Semoga. Nah ngomong-ngomong ini kita udah 41 menit ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Temi terakhir? Ya, apa ya? Itu tadi bahwa laut ini kita masih belum banyak mengenali tentang laut gitu. Jadi ini semacam tantangan tapi juga peluang gitu, bahwa karena belum banyak yang diketahui, peluang mengetahui lebih banyaknya juga besar gitu. Tapi kalau kita
nggak melakukan apa-apa, kondisi laut akan semakin buruk juga gitu ke depannya. Kita ngelihat perkiraan kalau Ibu Susi ya beberapa tahun lalu bilang kalau tidak ada perubahan secara positif mungkin 2030 atau 2050. Bentar lagi. Ya. Laut lebih banyak daripada sampah lebih banyak daripada ikannya gitu. Itu yang kita mau coba cegah gitu ya. Dan kita mulai dari, kita ajak teman-teman untuk mencari tahu informasi lebih banyak tentang laut kita hari ini seperti apa. Karena kita baru bisa mulai melakukan sesuatu kalau kita punya informasi yang cukup ya gitu ya. Terima kasih banyak Bang Temi sudah ngobrol di Spotless, sebuah podcast lestari. Aku benar. Bareng saya Malika dan aku Panji. Iya, kita ketemu lagi di episode lainnya. Dan kita coba sama-sama menyelamatkan laut kita dengan cara yang kita bisa. Dah.